Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Devita Perliani. Nama saya Efren Impres Almatino. Saya Desi Fitriani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai subjek hukum internasional. Sebelumnya, kita akan membahas dulu apa itu hukum internasional. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Pada mulanya, pengertian hukum internasional hanya diartikan sebagai hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antara negara semata. Lalu kita akan lanjut ke materi utama kita, yaitu apa saja subjek hukum internasional. Ada 8 subjek hukum internasional, yaitu ada negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, lalu ada Tata Suci Vatikan, pemberontak, individu, perusahaan multinasional atau perusahaan tradisional, dan yang terakhir ada organisasi non-pemerintah atau non-government organization. Lalu pengertian negara dalam subjek hukum internasional. Negara merupakan subjek hukum internasional yang penuh, atau bisa dikatakan bahwa negara adalah subjek utama hukum internasional. Menurut Konvensi Montevideo 1949, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan mengadakan hubungan antar negara. Lalu subjek kedua dari hukum internasional ada organisasi internasional. Klasifikasi organisasi internasional antara lain ada organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, misalnya PBB. Tujuan dari PBB ini untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, lalu mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antar bangsa. Klasifikasi yang kedua, ada organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik. Misalnya World Bank atau Bank Dunia, International Monetary Fund atau IMF, dan World Health Organization atau WHO, dan lain-lain. Tujuan dari World Bank atau Bank Dunia ini adalah untuk membantu pembangunan dan rekonstruksi suatu negara dengan memfasilitasi investasi modal. Lalu tujuan dari International Monetary Fund adalah untuk membangun kerjasama moneter internasional. Lalu tujuan dari World Health Organization adalah untuk mencapai kesehatan maksimal bagi seluruh masyarakat dunia. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang apa yang teman saya Devita sampaikan sebelumnya. Yang ketiga adalah organisasi internasional dengan keanggotaan yang bersifat regional dengan maksud dan tujuan yang bersifat global. Contohnya seperti ASEAN, European Union, dan lain-lain. Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional kini sudah tidak diragukan lagi. Ia memiliki hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang sebagai anggaran dasarnya. Lalu subjek hukum internasional yang selanjutnya adalah Palang Merah Internasional atau PMI. PMI yang berkedudukan di Jenewa ini memiliki kedudukan khusus dalam sejarah hukum internasional. PMI sebagai subjek hukum internasional memiliki ruang lingkup yang terbatas, namun diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi internasional. Mengingat misi dari PMI ini adalah kemanusiaan, oleh karena itu, organisasi internasional ini harus independen dan tidak boleh mendapat intervensi dari negara manapun. Lalu subjek hukum internasional yang selanjutnya adalah Tata Suci Vatikan. Mengutip dari artikel Vatikan sebagai subjek hukum internasional, Vatikan adalah subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional serta menjadi anggota pada sebagian organisasi internasional. Hal tersebut terjadi setelah diadakannya perjanjian antara Italia dengan negara suci Vatikan pada tanggal 11 Februari tahun 1929 yang mengembalikan sebidang tanah yang ada di Roma kepada tanah suci Vatikan dan memungkinkan didirikannya negara baru Vatikan. Dan setelah perjanjian itu, sekaligus dibentuk dan diakui. Kemudian ada kaum pemberontak. Menurut hukum perang, kaum atau kelompok pemberontak ini dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, mentaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Subjek hukum yang selanjutnya adalah individu.
Manusia sebagai individu merupakan subjek hukum internasional. Menurut Muhtar Kusmatmaja, dalam Perjanjian Versailles tahun 1919, memuat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Subjek hukum yang selanjutnya adalah perusahaan multinasional atau transnasional. Dalam beberapa hal, beberapa negara, bahkan organisasi internasional mengadakan hubungan secara langsung dengan perusahaan multinasional atau transnasional yang melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional. Perusahaan multinasional atau transnasional sendiri adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat di suatu negara dan melakukan kegiatan-kegiatannya di banyak negara. Perusahaan multinasional ini pada umumnya tidak memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, serta tidak memiliki standing untuk berperkara dalam International Court of Justice. Namun, pengaruh multinational corporation atau perusahaan multinasional ini dapat membangun perekonomian suatu negara. Di samping itu, perusahaan multinasional juga dapat menghancurkan perekonomian suatu negara, yaitu pada negara-negara kecil atau negara-negara berkembang. Maka, hukum internasional berupaya dalam menetapkan perusahaan multinasional ini menjadi subjek hukum internasional, dengan tujuan perusahaan multinasional dapat dibebankan tanggung jawab melalui pelaksanaan sebuah instrumen hukum internasional. Ketika menjadi subjek hukum internasional, maka perusahaan multinasional ini akan memiliki legal capacity. Yang terakhir ada organisasi non-pemerintah atau non-government organization. Organisasi non-pemerintah ini menjadi subjek hukum internasional karena memiliki peranan penting dalam menetapkan agenda internasional, yaitu dalam mempengaruhi pembuatan peraturan-peraturan internasional dan berkontribusi dalam penerapan norma-norma internasional. Contoh dari non-government organization ini ada Oxfam, Save the Children, World Vision, Amnesty International, Human Rights Watch, Greenpeace, dan Red Cross. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.